Musyawarah konspirasi membunuh Rasulullah. Musyawarah konspirasi membunuh Rasulullah. Amarah kaum Quraisy semakin memuncak ketika mereka tahu bahwa kaum muslimin mendapatkan negeri tempat berhijrah yang aman dan terlindungi. Mereka memandang bahwa hijrah dan berkumpulnya kaum muslimin di Madinah merupakan tanda bahaya bagi eksistensi agama, kekuasaan, dan perniagaan mereka. Untuk menyikapi bahaya tersebut, orang-orang kafir Quraisy kemudian berkumpul di Dar an-Nadwah pada Kamis pagi, tanggal 26 Safar, tahun ke-14 kenabian. Terlebih lagi ketika sang penyebar dakwah yaitu Rasulullah masih berada di Mekkah. Mereka khawatir beliau segera pergi meninggalkan Mekkah pada waktu malam atau siang hari. Pertemuan dihadiri oleh tokoh terkemuka kaum Quraisy. Bahkan dihadiri oleh iblis yang menyamar sebagai seorang kakek tua dari wilayah Najd setelah mendapatkan izin dari tokoh-tokoh kafir Quraisy. Kemudian wacana pun disampaikan kepada para peserta musyawarah. Diawali dengan usulan Abul Aswad yang mengatakan, sebaiknya kita usir saja Muhammad itu dari negeri ini, kemudian kita memperbaiki urusan kita sendiri. Kita tidak peduli kemanapun dia pergi. Mendengar apa yang disampaikan Abul Aswad, si kakek tua dari Najd sebagai jelmaan iblis itu pun mengomentari, bukankah kalian telah mengetahui bagaimana Muhammad itu, betapa indah bicaranya, betapa elok logikanya, dan betapa tinggi kemampuannya dalam memengaruhi hati orang-orang? Apabila dia diusir, tidak heran jika kelak dia singgah di suatu perkampungan bangsa Arab, lalu akan berkumpul banyak orang di sisinya, hingga kemudian dengan orang-orang itu, dia menginjak-injak negeri kalian dan memperlakukan kalian sekehendaknya. Coba pikirkanlah pendapat selain itu. Mendengar penjelasan, sekaligus sanggahan dari kakek tua Najd itu, Abul Bukhturi, kali ini angkat bicara. Yang bagaimana jika Muhammad itu dikurung saja? Lalu kunci pintunya jangan diberi makan, sehingga dia akan mengalami apa yang dialami para penyair sebelumnya, yaitu kematian. Mendengar usulan itu, lagi-lagi kakek tua dari Najd kembali berkomentar. Wallahi, seandainya kalian memenjarakannya, berita tentangnya pasti akan sampai kepada para sahabatnya, yang mereka lebih mengutamakan Muhammad daripada keluarga dan anak-anak mereka. Nantinya mereka akan menyerbu kalian, lalu membebaskannya dari tangan kalian dan mengepung kalian. Coba pikirkanlah cara lainnya. Mendengar itu semua terdiam. Tiba-tiba Abu Jahal angkat suara. Kali ini aku mempunyai pendapat yang belum terpikirkan oleh kalian. Kita harus memilih dari setiap kabilah seorang pemuda gagah perkasa, bernasab baik untuk menjadi perantara kita. Masing-masing dari pemuda itu kita berikan pedang yang tajam. Kemudian kita suruh mengepung Muhammad, lalu mengarahkan pedang kepadanya dan menebasnya secara serentak seperti tebasan satu orang untuk membunuhnya. Sehingga ceceran darahnya terbagi ke seluruh kabilah. Maka Bani Abd Manaf tidak akan mampu memerangi bangsa Quraisy secara keseluruhan. Mereka akan rela dengan diat, uang tebusan yang kita berikan sekadarnya. Mendengar usulan yang disampaikan oleh Abu Jahal, kakek tua dari Najd itu menimpali lagi. Aku sangat setuju. Inilah pendapat yang menurutku tidak ada lagi yang lebih tepat dari ini. Para peserta rapat pun menyetujui usulan keji tersebut. Walhasil, mereka kemudian berpencar pulang ke tempat masing-masing untuk bersiap dan bertekad bulat melaksanakan kesepakatan tersebut. Bersambung